Selamat pagi semuanya, selamat datang di Pasca SMP SMA Lentera Kampung Harapan. Hari ini kita akan memulai Pasca kita. Kita bersama-sama beberapa yang hadir saat ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu wali murid, untuk Bapak Kepsek dan leader-leader lain, serta Bapak Ibu guru staf dan juga untuk anak-anak sekalian. Kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Paskah pada siang hari ini. Oleh sebab itu, mari kita akan mulai ibadah Paskah kita dengan bersaat teduh sejenak.
Kami persilahkan Pak Fred untuk membuka kita di dalam doa. Baik, selamat pagi semua. Mari kita sebelum mulai seluruh rangkaian kebaktian kita berdoa minta tuntunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus telah bangkit. Terima kasih untuk kepastian akan pengharapan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami memohon kepadamu, kami akan memulai kebaktian kami. Kami mohon supaya Tuhan sendirilah yang memberkati kami lewat setiap puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, walaupun melalui Zoom kali ini, tapi kami berdoa biarlah Tuhan berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, buka mata hati kami, telinga kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan ke teman-teman pembawa acara. Anak-anak semuanya, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Ia telah mati dan bangkit, sehingga pada saat ini kita boleh mendapatkan keselamatan yang berasal daripada Dia semata. Mari kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, lebih dari pemenang. Masuk ikut itu. Di
bisa dikalahkan oleh masa dan waktu. Kita abadi di hatinya, jangan dapat terangkan. Kita abadi dari kemenangan. Haleluya, kita bergantinya. Yesus bangkit, segala berjalan. Haleluya, dan kita berikannya. Kita lebih dari kemenangan. Haleluya, diberkatinya Yesus saja segala berjalan. Haleluya, dan kita berikannya. Kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Lagu ini berjudul Bangkit Serukan Nama Yesus. Halo kakak-kakak dan adik-adik, Kami dari kelas 11 MUIA ingin mengucapkan selamat memperingati di hari kebangkitan Kristus. Kiranya kesaksian kami dapat memuliakan Tuhan.
God bless you. God bless you. Terima kasih kami mengucapkan kepada kelas 11 IPA yang hari ini telah menyampaikan puji-pujiannya kepada naskah pada hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Junius. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, I am here. Semoga satu pujian ini bisa mempersiapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. We sorry by your grace that I could be today. Forever I will praise your name. Sudah menyanyikan lagu ini dari awal ayat because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace.
Kepada Bapak Dinos, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam Paskah. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan merenungkan bagaimana Tuhan begitu kasih buat kita semua. Di dalam doa juga di dalam setiap kita menghayati akan makna Paskah atau kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur. Kemurahan Tuhan boleh menyertai kami saat ini. Di dalam kami menikmati akan kebangkitan Kristus secara bersama di sekolah ini. Kiranya Tuhan yang terus menganugerahkan kepada kami hikmat pengertian, serta kemampuan untuk kami benar-benar hidup di dalam karya kebangkitan Kristus. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, Roh-Mu yang kudus menyertai kami dan urapi hamba-Mu yang hina dan terbatas ini, serta kepada jemaat-Mu yang juga boleh mendengarkannya. Kiranya kami benar-benar hidup dan memperoleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kebangkitannya kami hayati saat ini. Kami berdoa. Amin. Ya, di tengah masa sulit yang kita alami saat ini, dan memang mungkin selalu sulit gitu ya. Jadi saya bersyukur baik pihak sekolah, pimpinan sekolah, guru-guru boleh mengadakan ibadah Paskah secara dalam jaringan ini di tengah masa pandemik, dan juga kita dengar di NTT terjadi badai dan juga banjir bandang yang menewaskan beberapa orang. Itulah dunia yang penuh dengan dosa. Itulah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Bagaimana kita menghadapi hidup yang seperti tadi, dan mungkin ke depannya kita akan mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Tadi pagi pun saya mendengar berita duka cita dari salah seorang adik rohani sewaktu saya melayani di satu gereja, di mana ayahnya meninggal dunia. Dan saya kenal sekali dengan ayahnya. Meninggal dunia oleh karena coronavirus, COVID. Kedukacitaan atau kehilangan akan seorang yang kita kasihi, bahkan barangkali termasuk pekerjaan, atau bagi siswa-siswi yang lulus SMA, ingin mendapatkan perguruan tinggi, idaman, meskipun bersyukur sudah ada beberapa yang diterima dalam perguruan tinggi negeri ataupun juga swasta, tetapi mungkin ada yang belum diterima dan mungkin kecewa. Jadi bagaimana kita bisa merenungkan tema kebangkitan Kristus memberikanku hidup. Mungkin kita menyanyi lagunya,
sebab dia hidup, ada hari esok. Hidup menjadi berarti sebab dia hidup. Kendala tetap saya katakan, kenapa? Karena seolah-olah Kristus yang bangkit itu jauh, yaitu Kristus. Tapi saya tidak. Dan memang benar, saudara yang kasih Tuhan, yang bangkit itu Kristus. Tetapi setiap kita yang ada di dalam Kristus pun bisa mengalami kebangkitannya. Seperti apa kita merenungkannya? Mari kita sama-sama membuka merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita siapkan Alkitab kita. Ya, kalau memang sudah hafal puji Tuhan ya, tapi tetap membuka Alkitabnya ya, baik Alkitab digital di handphone atau di laptop ya. Bisa juga Alkitab cetak ya. Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Kemudian datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa akan kebangkitan Kristus, bahkan kematian Kristus, adalah peristiwa yang mengejutkan. Kenapa saya sebutkan mengejutkan? Karena ada peristiwa-peristiwa yang di luar nalar atau melampaui pikiran manusia, bahkan di luar ekspektasi para murid dan juga Ibunda Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana faktanya kira-kira yang pada saat kematian Kristus terjadi? Jadi ada kejadian luar biasa saat kematian Kristus, kita lihat bersama di sini. Tertera di dalam Matius 27 ayat 45 atau di Injil Markus maupun Injil Lukas. Bahwa pada pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, 3 jam, gelap gulita melanda daerah itu. Tidak ada gerhana matahari. Pokoknya gelap gulita. Apakah itu mendung? Apakah itu awan yang gelap, awan yang tebal sekali sehingga menutupi matahari? Tetapi gelap gulita sama seperti malam. Dan 3 jam. Kalau cuma awan saja yang menutupi itu nggak nyampe 3 jam. Artinya tidak ada angin yang bergerak kalau begitu. Tapi ini gelap gulita, tidak ada dikatakan awan. Tuhan Yesus mulai naik ke salib itu kira-kira pukul 9 pagi. Tergantung 3 jam sambil berkata, dan saat jam 12 siang sampai jam 3 sore gelap gulita terjadi. Dan berteriaklah suara, sudah selesai, kira-kira begitu. Disitulah saat-saat Kristus akan mati. Bayangkan, gelap gulita 3 jam di siang hari bolong. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Harusnya tengah hari itu matahari menyorot. Dan mungkin dari pagi itu sudah kelihatan matahari. Nggak mendung, karena tidak dicatat juga tentang ada cuaca yang aneh. Tapi saat tiba Kristus, udah ada di atas kayu salib, jam 12 sampai jam 3, kejadian luar biasa. Ini fenomena alam. Sama seperti kejadian yang ada di NTT saat ini.
Fenomena alam. Saya melihat di BMKG satu potret dari satelit tentang angin pusaran yang begitu luar biasa membawa uap air. Sehingga tidak heran terjadi badai begitu. Dan banjir bandang terjadi. Dan ada beberapa tempat juga mengalami, tapi tidak separah yang ada di daerah NTT sana. Zaman dulu tidak ada BMKG. Tetapi maksudnya ini fenomena alam, kejadian yang luar biasa. Dan kebanyakan orang, termasuk orang Yahudi, membicarakan tentang kejadian alam itu pasti ada sesuatu hal yang Allah kerjakan. Karena pernah dicatat dalam Injil, terkhusus Injil Matius, para orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, para imam, bertanya kepada Tuhan Yesus, tunjukkan tanda-tanda zaman. Tunjukkan tanda-tanda kalau engkau itu anak Allah. Tuhan Yesus mengatakan, engkau tahu akan tanda-tanda alam. Engkau mengerti akan fenomena-fenomena alam. Tapi engkau tidak mengerti tanda-tanda yang diberikan anak Allah. Jadi bagi orang Yahudi dan kebanyakan kita saat ini di Indonesia, terhadap fenomena alam aja sudah memikirkan ada apa ini? Apakah Tuhan marah? Kira-kira begitu. Dan ini kejadian terjadi pada saat Tuhan Yesus meninggal dunia. Lalu kejadian apa lagi? Kalau disimak di dalam Matius lagi, tabir atau tirai yang tebal dan berat yang ada di bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, yang masuk ke sana pun harus imam kepala ke ruang maha kudus, nggak sembarangan orang juga untuk ke sana. Terkoyak tanpa ada orang yang mengoyakannya. Mungkin orang berpikir, oh mungkin kainnya udah lapuk kali ya, udah lama, kira-kira begitu. Sehingga ditiup angin, sobek gitu. Enggak, perhatikan baik-baik fenomena yang tadi. Gelap gulita, tidak ada angin badai topan. Tetapi terkoyak di saat yang bersamaan. Mungkin berpikir gempa. Perhatikan kalimatnya. Gempa pun saya tuliskan di sini. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Gempa bumi. Tetapi yang dicatat adalah terkoyaknya terlebih dahulu. Tirai yang tebal dan berat, bukan dari tembok. Makanya terkoyak, terbelah dua dari atas ke bawah, tidak ada orang yang melakukannya. Dan siapa yang orang melakukannya itu sangat berdosa sekali. Tapi terbelah dua. Sehingga tidak lagi pembatasan antara ruang maha kudus sama ruang kudus. Wah, ini fenomena apa yang terjadi bagi orang Yahudi saat itu? Bait suci adalah tempat yang betul-betul menunjukkan adanya kehadiran Allah atau tempat di mana kemuliaan, kekudusan Allah itu dinyatakan. Tetapi ternyata terkoyak dengan sendirinya. Pasti para imam bertanya, ini ada apa gerangan? Ruang yang maha kudus yang harusnya steril dari orang yang berdosa tiba-tiba terbuka. Bisa terlihat di dalam isinya. Waduh, itu malah petaka yang terjadi. Harusnya berpikir demikian. Lalu fenomena yang terjadi adalah gempa bumi dan bukit-bukit batu. Tertera di situ bukit-bukit batu. Bayangkan kalau puncak Jayawijaya di Papua sana, gunung yang tertinggi di Indonesia, itu kan bukit batu. Terbelah. Kok bisa ya? Gunung loh. Dan ini bukit batu, dikatakan ini bukit batu ya. Bukit batu yang artinya kokoh. Terbelah. Gempa bumi yang dahsyat bukan? Kalau bukit batu aja terbelah bagaimana rumah ya? Tapi tidak dicatat juga bahwa rumah-rumah itu hancur tetapi bukit batu. Jadi mungkin barangkali saya gambarkan pada saat gempa bumi yang luar biasa tapi bait suci tabir terbelah dua itu, gunung bukit batu itu terbelah, tapi gempa bumi dahsyat tidak menghancurkan banyak rumah, memporak-porandakan. Mungkin ada porak-poranda barangkali. Tapi yang jadi besarnya, sorotannya adalah bukit batu terbelah. Saat kematian Kristus. Berarti harusnya bertanya orang banyak itu, ini ada apa ini? Fenomena apa ini? Kematian penjahat yang kelas kakap, kelas besar pun gak seperti ini.
Jadi banyak orang yang saat ini di dunia yang tidak mempercayai akan kematian Kristus atau kematian Kristus itu biasa aja. Dia hanya orang biasa yang mati. Kalau namanya orang biasa mati tapi ada fenomena alam yang sungguh luar biasa terjadi, apakah itu biasa? Tentu luar biasa. Semprong, apa itu semprong? Something wrong, kira-kira begitu. Ada sesuatu yang terjadi. Coba teman-teman yang ada di Papua saat ini melihat fenomena waktu kejadian Danau Sentani meluap gitu kan. Saya pernah diberikan juga videonya dari Pak Fred atau ibunya Pak Fred gitu ya. Ternyata ada ikan hiu juga ya, kecil gitu. Saya baru tahu, oh ternyata ada di sana ya ikan hiu tawar di danau itu ya. Menarik sekali ya, itu terjadi fenomena. Apa ya fenomena terjadi seperti itu? Tidak terbiasa juga terjadi seperti itu. Sampai beberapa tempat di rumah-rumah siswa, orang tua, juga sekolah, beberapa sekolah juga terendam banjir itu ya. Itu fenomena alam. Dan pasti mungkin secara naluri manusia berpikir ini ada apa kepada Tuhan, atau setidaknya bagi orang yang tidak percaya ada Tuhan, barangkali ini fenomena alam ini terjadi oleh karena ada apa ini dahsyat. Berpikir ke sana. Lihat fakta seperti ini. Dan lebih menarik lagi, kita mencatat dalam Matius yang slide selanjutnya. Setelah gelap gulita 3 jam, bayangkan ya gelap gulita selama 3 jam, lalu tiba-tiba juga tabir bait suci terbelah, lalu gempa bumi, gunung batu terbelah, tetapi dicatat kemudian dalam Matius pasal 27 ayat 53, kuburan-kuburan terbuka, mungkin gara-gara gempa itu tadi, kuburan terbuka, lalu orang-orang kudus bangkit. Gimana nggak ngeri? Siang hari bolong, gelap gulita, kuburan terbuka, ada yang keluar. Idih, macam mana pula ini? Suseram itu. Gelap. Dan setelah Kristus bangkit, dikatakan di dalam Matius pasal 27 ayat 54, saat Kristus bangkit, jadi terbuka, keluar, tapi belum ngapa-ngapain. Nunggu saat hari Minggu itu, saat Kristus bangkit, orang-orang yang tadi dari kubur itu masuk ke kota dan menampakkan diri. Ini zombie atau bukan ya? Dan tidak ada di dalam sepanjang sejarah terjadi kejadian yang sungguh amat luar biasa. Ada apa ini? Itu harusnya pertanyaannya. Kalau orang zaman sekarang tidak mempercayai lagi fakta yang terjadi, omong kosong, dia bukan tidak mempercayai fakta. Tetap pokoknya tidak mempercayai Yesus. Kenapa? Karena orang-orang yang saat ini, zaman ini, mengenal sejarah atau belajar sejarah. Ada kejadian-kejadian sejarah yang sangat luar biasa terjadi, mereka percaya. Tapi karena ini bersangkut paut kepada Yesus Kristus, menjadi tidak percaya. Bukankah itu menunjukkan kekerasan hati orang? Kita yang saat ini hidup, menyaksikan apa yang dituliskan dalam Alkitab, yang dituliskan oleh para saksi mata, yang menyaksikan perbuatan-perbuatan seperti itu, masih belum percaya? Berarti kita masih mengeraskan hati. Bagaimana mungkin kita bisa menjalani hidup yang begitu luar biasa, yang tidak jelas, yang barangkali kejadian yang di luar nalar manusia bisa bertahan hidup. Nah, saat kematian dan kebangkitan Kristus terjadi hal yang luar biasa. Lalu saat kebangkitan Kristus juga terjadi lagi gempa yang kedua. Di dalam Matius 28 ayat kedua dituliskan di situ. Pada saat Maria dan Maria yang lain datang, gempa bumi yang hebat, berarti subuh-subuh. Gempa bumi yang hebat. Bicara tentang yang subuh-subuh, saya teringat sekali gempa bumi yang hebat tahun 2004, waktu itu di Aceh. Itu pun sama subuh. Saat setelah banyak orang sholat subuh, kira-kira begitu. Tetapi masih banyak yang belum juga terjaga. Hanya mungkin itu gempa biasa, tetapi tsunami yang terjadi. Tetapi ini bukan tsunami. Gempa bumi yang hebat, lalu tiba-tiba ada seperti kilat yang menyambar. Dan ingat, kubur itu dijaga oleh tentara Romawi atas perintah Pilatus. Sang wali negeri atau gubernur
di Yudea itu sama saja perwakilan daripada Kaisar Romawi yang kekuatannya, kekuasaannya absolut. Artinya apa absolut? Tertinggi. Dan memerintahkan prajurit, kenapa? Karena diminta oleh para imam orang-orang Yahudi, untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena para imam ini tahu, si Yesus, saya sebut begitu ya, pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit. Sehingga para imam khawatir kalau para muridnya itu mencuri. Jadi kenyataan kan Kristus bangkit. Nah gitu ya, jadi udah ada akal busuk di dalam pikiran para imam. Padahal imam itu kan yang melayani Tuhan dengan kekudusan, tapi pikirannya busuk, coba ya. Lalu meminta Pilatus agar dijaga kuburannya itu dengan penjagaan yang ketat. Jadi boleh dikatakan ini ada pas pampres sekarang ya, pasukan pengawal presiden gitu ya. Dijaga ketat kubur batu, walaupun kuburan itu adalah kuburan baru yang dibeli dari Yusuf Arimatea dengan permintaan daripada Nikodemus. Tetapi pagi-pagi benar itu, setelah hari Paskahnya orang Yahudi, Paskahnya orang Yahudi itu hari Sabtunya, hari Sabat itu, perayaan selesai, dan Kristus juga sudah mati, tercurahkan darahnya sebagai korban anak domba Allah yang kudus, yang Allah sendiri sediakan. Ternyata berita bukan berhenti dalam kematian Kristus. Ada kebangkitan Kristus, gempa bumi, dan Alkitab menuliskan. Perhatikan kalimat gempa buminya, Matius pasal 27 sama Matius 28, tertera gempa bumi yang hebat itu dituliskan adanya di Matius 28 ayat 2. Saat kematian Tuhan Yesus cuma ada gempa bumi, ya, teman-teman bisa melihat ya di dalam Kejadian 27 yang tadi kita baca bersama. Lalu bukit-bukit batu terbelah. Betul, gempa bumi, tapi tidak ada kata yang dahsyat, yang hebat. Tetapi justru terjadi, dituliskan gempa bumi yang hebat itu di Matius 28 ayat 2 saat kebangkitan Kristus. Dan saat malaikat tiba seperti malaikat yang datang turun kilat itu, batu penutup kubur tergeser. Yang tadi kita baca dalam Yohanes 20 juga tergeser sebenarnya ya. Dari kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu diambil dari kubur, sebenarnya terjemahannya bukan diambil dari kubur. Artinya tergeser dari posisinya. Ini bukan batu kerikil atau batu kali yang cuma kecil gitu, cuma diangkat orang. Ini batu yang besar, berat, yang harus digulingkan beberapa orang kuat. Tiba-tiba tergeser. Apakah para perempuan ini kuat-kuat? Jangan-jangan Wonder Woman semua ini. Mana dengan kilatan, ceker, langsung geser. Enggak, ini malaikat yang melakukannya. Dan gempa bumi yang hebat. Tapi perempuan ini tidak langsung masuk dalam kubur. Ya namanya masih gelap, pagi-pagi, ya kagetlah. Lari terbirit-birit, menemui siapa? Simon Petrus dan Yohanes, yang dituliskan dalam Injil Yohanes itu murid yang dikasihi. Para murid bersembunyi. Para murid masih merenungkan, aduh kenapa bisa terjadi seperti ini. Tetapi dengar berita perempuan ini, mereka langsung lari keluar. Wah, luar biasa. Dan ternyata saking kencangnya Yohanes ini lari mengalahkan Simon Petrus. Sampai terlebih dahulu dalam kubur. Lalu melengoknya, meliriknya. Tetapi tidak masuk. Kenapa? Seperti rasa tidak layak ataupun masih syok barangkali begitu. Cuma melihat kain kafan terletak di tanah. Mungkin tergeletak. Loh, memang Tuhan Yesus ditaruhnya di mana? Memang secara tradisi itu seperti ada dipan atau kasur, bukan kasur ya, tempat batu yang tinggi begitu. Lalu ada tanah dasarnya. Jadi ada ketinggiannya begitu. Dan kain kafannya itu ada di tanah. Artinya begini, bayangan ya, bayangan. Pada saat dibungkus, lalu dia bangun, berdiri di tanah, tidak lagi di tempat dia diletakkan, lalu kain kafannya terjatuh. Paham maksudnya? Sama seperti kalian tidur di ranjang pakai selimut. Biasanya kalau bangun tidur selimutnya dibuka gitu kan ya. Jadi selimutnya ada di ranjang bukan?
Yang ini enggak, bangun dengan segera, selimutnya masih nempel, pakai selimut misalnya ya, sehingga selimutnya jatuhnya di lantai. Paham? Dan itu berarti menunjukkan Tuhan Yesus itu bukan dicuri. Tuhan Yesus itu bukan diambil orang, tapi ada yang menyebabkan Yesus berdiri, lalu kain kafannya terjatuh. Dan setelah Simon Petrus masuk, melihat kain peluh, kain yang menutupi muka, itu terlipat rapi dan tetapi bukan di posisi kain kafan. Bayangannya begini, kain kafan tutupi semua badan, lalu ada kain peluh, tapi mukanya kain itu terlipat dulu. Ya dong, bukan dia berdiri dulu, masih ada nutup kain gitu ya, masih nutup kain, sudah jatuh. Harusnya jatuhnya di mana? Di lantai. Ini enggak. Kain penutup mukanya terbuka, terlipat, rapih di tempat dia posisi di mana, baru bangun, kain kafannya ada di lantai. Dan yang menarik adalah dilipat. Berarti rapi banget ya, tenang gitu loh. Kalau namanya pencuri, kayaknya pencurinya santun. Yang mencurinya itu cuma tubuh Tuhan Yesus. Ini lipatan kainnya ya, kita lipat dulu ya, kita taruh. Terus kainnya dibuka, terus dibawa pergi. Di Alkitab dalam Yohanes pasal 19 dituliskan bahwa Tuhan Yesus sudah dirempah-rempahi oleh Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Meskipun Maria Magdalena dan Maria yang lain membawa untuk merempah-rempahi karena tidak dapat informasi. Tuhan Yesus sudah dirempah-rempahi atau belum. Dan rempah-rempah yang dimaksud itu bukan seperti bumbu lada, garam, serbuk kayak begitu. Yang untuk mengawetkan tetapi bentuknya adalah minyak. Makanya disebutnya mengurapi, bukan menaburkan. Kalau menaburkan berarti serbuk, kayak tepung gitu ya, kayak lada. Ini merempahi mayat atau ikan atau ayam. Tapi ini adalah merempahi atau juga mengurapi. Berarti minyak, ini lengket, nggak mudah. Jadi lihat ini kejadian luar biasa kebangkitan Kristus. Lalu fakta yang berikutnya lagi. Para murid masih belum mengerti. Jadi memang betul, kebangkitan Kristus sulit dipahami, tetapi nyata saudara yang kasih Tuhan. Jadi apa yang saya gambarkan saat ini? Kita biasa, satu kejadian yang biasa. Bahkan fokusnya kita orang Kristen adalah Natal. Mohon maaf, iman kita masih iman yang belum teguh, belum dewasa. Karena kita masih merayakan Natal. Dan fenomena ataupun kejadian luar biasa. Berita inti kekristenan itu ada di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Para imam, orang Farisi, orang Saduki, banyak orang Yahudi masih mengeraskan hati. Mengapa demikian? Ya. Jadi Yohanes masuk dalam kubur melihat dan percaya. Perhatikan ayat yang kita baca tadi. Yohanes 20 ayat yang ke-8 dikatakan, Yohanes masuk ke dalam kubur, melihat kain kafan dan percaya. Makanya di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 30 sampai 31 Yohanes 20 dituliskan demikian, saya bacakan buat kita semua. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal itu telah dicatat supaya apa dikatakan? Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Sehingga Yohanes adalah saksi mata percaya, tetapi dia menuliskan Injil ini supaya kita yang tidak melihatnya percaya. 1 Yohanes 5 ayat 13 juga sama. Dia adalah saksi mata sehingga ia tuliskan kamu percaya memperoleh hidup kekal di dalamnya. Makanya percaya itu butuh apa? Iman, saudara. Apa itu iman? Hidup oleh iman. Kebangkitan Kristus memberikanku hidup. Hidup karena iman. Apa itu iman? I-nya adalah ingat firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dikatakan, dari mana munculnya iman? Iman muncul atau timbul pendengaran akan firman Kristus. Pak, izin tanya, kalau saya tidak ingat bagaimana? Ya karena kamu tidak baca.
Makanya bagaimana kita bisa mengingat firman? Baca, renungkan, hafalkan, bagikan. Coba ikuti sama-sama. Baca, renungkan, hafalkan, bagikan. Baca, renungkan, hafalkan, bagikan. Itulah ingat firman Tuhan. Sehingga iman kita bertambah teguh, iman kita bertumbuh, iman kita bisa berbagi. Kita hidup. Kalau bukan karena firman, kita nggak akan bisa hidup. Nggak mungkin. Karena firman itu adalah Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah mati. Firman itu telah bangkit. Sehingga kalau hidup, berarti kita hidup oleh karena firman. Iman. I, ingat firman Tuhan. M, melakukan firman Tuhan. Karena dalam Matius pasal 7 dikatakan barang siapa yang mendengar dan melakukannya itu seperti orang yang membangun rumah di atas apa? Batu karang. Sehingga terjadi badai, hujan, deras, banjir, rumah itu roboh? Tidak. Seperti tadi saya ceritakan di awal-awal, ke depan itu akan banyak kehidupan yang kita tidak prediksi. COVID, itu virus, saya nggak tahu saudara sepupunya COVID siapa begitu ya. Kedepannya ada penyakit apalagi yang hebat sehingga menjadi pandemik, saya nggak ngerti apa. Bencana alam, kejahatan manusia akan begitu luar biasa. Itu seperti badai, turun hujan. Tapi kita tetap teguh berdiri. Seperti bangunan yang didirikan di atas batu yang teguh. Batu karang yang teguh itu adalah Yesus Kristus juga. Dengan cara apa? Lakukan firman Tuhan. Jadi kalau tadi ingat, renungkan, hafalkan, bagikan, tapi lakukannya juga. Iman. A-nya apa? Akui Tuhan dalam setiap tindakan kita. Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 6. Saya bacakan buat kita semua, teman-teman bisa juga melihat. Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Setelah Tuhan Yesus, maksudnya pengamsal mengatakan demikian juga ayat yang ke-5 saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bagi Bapak Ibu guru yang pernah mengecap pendidikannya di UPH, tentu ingat sekali ada tempat di mana ada ayat tertera Amsal 3 ayat yang ke-5 dalam bahasa Inggris. Masih ingat Bapak Ibu yang posisinya di mana? Mudah-mudahan itu membuat jadi ingatan yang terus melekat. Dan ayat 6-nya dikatakan, akuilah Tuhan dalam setiap tindakan. Iman itu butuh tindakan. Selain melakukan firman, tapi mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan itu seperti apa ya? Artinya pada saat kita mengalami musibah, betul Tuhan ini. Apakah ini Tuhan yang menjadikannya, yang pasti bukan karena Tuhan yang menjadikannya saja yang kita berhenti situ, tapi ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang memelihara. Percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kalau misalnya adik-adik nanti yang lulus dari SMA ini tidak dapat perguruan tinggi yang diharapkan, yang difavoritkan, akui Tuhan dalam kehidupanmu. Meskipun adik-adik yang sudah dapat perguruan tinggi yang difavoritkan, perguruan tinggi negeri barangkali, program studi yang diharapkan juga. Kalau tidak mengakui Tuhan, percuma. Sekalipun engkau dapat prestasi akademik yang baik, tapi tidak mengakui Tuhan, percuma. Sehingga akui Tuhan dalam setiap tindakan. I-nya, ingat firman Tuhan. M-nya, melakukan firman. A-nya, akui Tuhan dalam setiap tindakan. Yang terakhir N, apa itu? Nantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itulah harapan hidup. 1 Korintus 7 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 7. 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan,
Yohanes pasal 20 yang tadi kita baca, ayat 10-nya, perhatikan baik-baik satu ayat itu. Bahwa ternyata setelah melihat ke dalam kubur, mereka kemana? Kembali ke rumah. Ngapain? Kembali ke rumah. Mereka mungkin merenung, kembali ke rumah ngapain ya? Mereka menyaksikan, dia menceritakan lagi kepada orang-orang sekitarnya. Nunggu dan ingat, akhirnya Tuhan Yesus menampakkan rumah di mana, menampakkan diri kepada mereka di mana? Rumah. Dan disitulah Tuhan mengatakan, pergi ke bukit yang akan kutunjukkan. Lalu mereka pergi ke bukit yang mereka tunjukkan. Setelah di bukit yang mereka tunjukkan itu di daerah Galilea, daerah Yudea, lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan sebelum terangkat dia katakan lagi, pergi lagi ke Yerusalem, diam di sana, nantikan Roh Kudus turun. Jadi bicara tentang menantikan Tuhan itu sama saja nanti kedatangan Kristus yang 2 kalinya. Nantikan Tuhan. Dengan cara apa kita menantikan Tuhan? Ingat firman, lakukan firman, akui Tuhan dalam setiap tindakan. Itulah menantikan dan itu ada banyak berkat. Jadi pada saat kita bilang, aduh pandemi kok belum selesai-selesai, kuliah daring menjadi garing. Mungkin Bapak Ibu Guru juga, aduh online lagi. Ngingetin lagi siswa, tolong nak buka kameranya, ayo nak, tiba-tiba putus jaringan. Tiba-tiba pluk mati lampu. Tiba-tiba putus, pulsa habis. Itu terus kejadiannya. Maaf Pak, maaf Bu, koneksinya kurang bagus, off cam ya. Wah itu bahasa atau kalimat yang paling muncul setiap pembelajaran daring. Udah 1 tahun. Ngulang gitu terus. Udah bosan. Makanya kita menantikan sama seperti para siswa ini menantikan, aduh pengen datang kuliah, sekolah lagi, ke sekolah datang, ketemu teman-teman main bersama serupa. Menantikan, itu menantikan. Tuhan, hidup ini penuh dengan penderitaan. Aku menantikan Engkau. Doa Bapa kami juga dikatakan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu. Itu menantikan Tuhan. Bukankah Engkau juga menantikan kedamaian? Menantikan adanya kemajuan yang ada di Papua? Bukan hanya menantikan kemajuan, kedamaian yang ada di Papua, tapi di Indonesia, bahkan di dunia ini. Amin. Itulah kita menantikan. Itulah kita membutuhkan apa? Iman. Jadi kebangkitan Kristus membuat kita hidup oleh karena iman. Dan 1 Yohanes dikatakan, apa yang bisa mengalahkan dunia ini? Iman. Itulah saudara yang kasih Tuhan. Kebangkitan Kristus betul-betul memberikan kita hidup, semangat hidup. Semoga kita bisa hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Salam damai Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur kebangkitan Kristus sungguh luar biasa nyata bagi kehidupan orang yang percaya. Anugerahkanlah iman kepada kami, sehingga kami boleh hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh mengatasi kehidupan kami bersama Kristus, sekalipun hidup yang sulit, sekalipun banyak hal yang belum pasti, tapi iman ini boleh mengarahkan kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus yang bangkit dan memberikan kami hidup, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Juni Sati yang sudah membawakan firman Tuhannya pada siang hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, melengkapi kita semua untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus pada tahun ini. Kemudian kita akan melanjutkan untuk ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Dia Sungguh Baik.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya minta dengan kasih Bapak Julius Hardi untuk memimpin kita dalam doa syafaat dengan pokok-pokok doa yang tertera di layar masing-masing. Jadi Bapak Julius, kami persilakan untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Baik, saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersahati memohon akan pertolongan Tuhan. Dan meskipun saya memimpin doa ini, mari kita sama-sama juga berkata-kata secara pribadi kepada Tuhan sesuai dengan pokok doa yang ada. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali datang ke dalam-Mu memohonkan akan hal-hal yang kami gumulkan, kami harapkan, kami inginkan boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya pandemik yang ada dialami lebih dari setahun ini ada di dalam kedaulatan-Mu, ada di dalam pemeliharaan-Mu. Meskipun kami mengalami banyak hal yang tidak kami bisa pahami, ada kedukaan, bahkan mungkin kejenuhan, bahkan juga ada orang yang kehilangan akan pekerjaannya. Biarkan kami juga bisa memahami tetap Tuhan adalah Allah yang memiliki dunia ini. Allah yang tetap memelihara setiap kehidupan orang-orang percaya. Firman-Mu juga mengatakan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadamu. Anugerahkan iman untuk kami tetap percaya kepadamu. Sehingga kami juga boleh menjadi saksi di tengah masa pandemik ini kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Engkau memberkati akan para tenaga kerja kesehatan yang bekerja begitu luar biasanya di dalam menangani pasien-pasien, penyintas, maupun juga mereka yang berdampak pada masalah pandemik ini. Berikan hikmat pada pemerintah, Menteri Kesehatan, juga industri yang menyediakan vaksin. Kami juga bersyukur kalau vaksin boleh tersebar luas meskipun belum banyak masyarakat yang boleh mendapatkannya. Tetapi biarlah kami juga tetap terus percaya kepada kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang akan menangani masalah pandemi COVID ini. Kami juga bersyukur untuk sekolah di Lentera Harapan, Kampung Harapan ini, yang Tuhan juga memberikan hikmat kepada pimpinan sekolah, Bapak Ibu guru, para siswa-siswi,
juga orang tua, bahkan masyarakat. Bahwa kehadiran sekolah ini pun boleh menjadi berkat, karena Tuhan yang menjadi sumber berkat boleh nyata pekerjaannya melalui sekolah ini. Sehingga bukan untuk prestasi sekolah yang dikenal, tetapi adalah untuk melihat prestasi Kristus yang nyata di dalam sekolah dihadirkan, diperkenalkan, dan dihidupkan oleh setiap sivitas akademika sekolah. Dari pimpinan sekolah, dari yayasan, juga termasuk kepada masyarakat. Tuhan yang menolong bagaimana sekolah bisa melangsungkan, bahkan juga mempersiapkan akan tahun ajaran baru ke depan di sana. Kami bersyukur untuk siswa-siswi SMA yang kelas 12 yang sudah mendapatkan tempat untuk diterima di perguruan tinggi. Tuhan yang boleh memberkati dan juga mempersiapkan mereka untuk bisa menempuh pendidikan tinggi dengan baik, takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Juga bersyukur untuk siswa-siswi yang kelas 9 yang akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kenaikan kelulusan, juga kelas 6 nanti SD untuk masuk ke SMP. Tuhan yang boleh memberkati bagaimana sekolah juga siap untuk dalam melaksanakan pendidikan ke depannya. Kami percaya Tuhan juga boleh menggerakkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kebijaksanaan akan proses pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini. Kami berdoa juga Tuhan dengan berita musibah yang ada di NTT. Kami bersyukur untuk pemerintah yang sudah bekerja cepat tanggap melalui BNPB maupun juga Basarnas dan juga aparatur negara lain yang segera mengambil tindakan di tempat sana. Kami memohon akan pertolongan Tuhan, terkhusus bagi keluarga ataupun masyarakat yang terkena dampak ini dengan parah. Kiranya masyarakat boleh bersahati, membahu-membahu, gotong royong untuk saling menolong. Kami juga yang di luar dari NTT juga turut bisa membantu, mengambil bagian yang sedikit barangkali, tetapi kami boleh turut andil di dalamnya. Kami berdoa juga untuk SLC yang akan dilaksanakan di SMA nanti, juga US, ujian sekolah di SMP, dalam segala persiapannya, bagaimana juga dipersiapkan dengan baik. Orang tua siswa juga boleh turut berambil bagian, memberikan satu kondisi lingkungan belajar maupun akademik yang baik di rumah bagi anak-anaknya. Sehingga di tengah kondisi belajar baik di rumah maupun di sekolah, pembelajaran ini bisa berjalan dengan efektif oleh karena pertolongan Tuhan. Dan para orang tua juga menaruh percaya kepada kebijakan sekolah, juga kepada kegigihan, kerajinan siswa-siswi di dalam mempersiapkan dirinya ini. Ya, kiranya Tuhan yang tetap menyertai semua tindakan ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan juga melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan sehingga kami juga boleh belajar bagaimana kami tetap bisa menerima akan kenyataan atau hal yang Tuhan izinkan. Karena itu adalah atas kedaulatan-Mu, atas kehendak-Mu pada kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, yang di bumi ini seperti yang di surga. Dan Kau juga selalu memberikan kecukupan buat kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa syafaat ini kepada-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah Paskah kita di tahun ini. Mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata Amazing Grace.
loves me. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, saat ini kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Julius. Kepada Bapak, kami persilakan. Mari para Bapak Ibu guru, siswa-siswi yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang telah memberikan hidup dan kemenangan buat kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa yang telah menyerahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit memampukan kita untuk hidup. Dan oleh karena pertolongan daripada Roh Kudus juga ada nyata bagi kita semua. Sehingga Allah Tritunggal berkarya di dalam kehidupan kita dan bagi dunia ini. Termulialah Allah Tritunggal. Amin. Demikianlah ibadah Paskah SMP dan SMA Lentera Harapan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pesan-pesan Paskah dari Bapak Ibu Guru. Selamat merayakan Hari Kematian dan Kebangkitan Kristus di tahun 2021 ini. Kiranya komunitas kita di Sekolah Lentera Harapan Sentani semakin belajar untuk mengasihi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Karena pengorbanannya kita ditebus. Karena kebangkitannya kita dimenangkan oleh Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Selamat Paskah 2021. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah untuk komunitas SLH Kampung Harapan. God bless you. Hai semua, selamat Paskah. Semoga Paskah di tahun ini membawa sukacita untuk kita semua. Tuhan berkati. Dah. Shalom, selamat merayakan Paskah. Kiranya dengan merayakan Paskah, kita mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan untuk kita, dan kita memancarkan kasih itu untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, kiranya kebangkitan Kristus memberikan kita damai sejahtera. Selamat Paskah semuanya. God bless you. Selamat Paskah untuk komunitas SLH Kampung Harapan. Tuhan Yesus sudah lahir, mati, dan bangkit untuk sah, ko, dan torang semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga melalui momen Paskah ini kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur atas karya keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk seluruh warga SLH Kampung Harapan, saya mengucapkan selamat Paskah. Semoga kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat merayakan Paskah. Semoga damai Paskah beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini juga, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan selamat Paskah. Halo, selamat Paskah untuk kita semua. Di momen Paskah ini, Kristus datang untuk mati dan bangkit bagi kita, sehingga kita memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Kristus. Jadi mari di dalam momen Paskah ini,
kita terus hidup untuk memuliakan Tuhan dan hidup dengan penuh pengharapan pada Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sejahtera dalam Yesus Kristus semua. Pada hari ini saya mengucapkan bahwa kasih Kristus kita bisa bersama-sama memuji Tuhan karena Tuhan kasih kita panjang umur, sejahtera, kekuatan, kesehatan, semuanya dari Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini selamat Paskah semua. Tuhan adalah pokok kita untuk menjaga melindungi kita, yang benar kita mara bahaya maupun kecelakaan pun tanpa maupun sakit penyakit Tuhan angkat dari kita. Dan Paskah ini datang untuk kita semua menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan adalah satu-satunya kita pegang Dia berpokok untuk senantiasa dalam hidup kita menyadari bahwa Tuhanlah membawa kita ke depannya. Dan selanjutnya kita harus menjaga diri kita senantiasa dalam kasih Tuhan kita. Itu saja dari saya percaya kita bisa bertemu dengan Yesus Kristus, keselamatan dari Dia lama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tidak ada kasih yang paling agung seperti orang yang rela menyerahkan nyawanya bagi orang yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus. Kala rintangan menghadang, kala ku berada di kegelapan, api kasih ku nyalakan, kala harapan menghalang, hanya salibmu yang ku pandang. Selamat Paskah tahun 2021, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Now forever in your grace I surrender. Demikianlah video pesan-pesan Paskah yang disampaikan dari Bapak Ibu Guru dan staf Sekolah Lentera Harapan. Dan hari ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan diwakilkan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sentani dengan hormat Bapak Gerang Sere. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih untuk Pak Junius yang telah memberkati kita semua. Kita berharap dengan firman Tuhan hari ini, kita semua bisa diingatkan. Dan bukan cuma diingatkan, tapi dikuatkan. Dan jangan sampai dikuatkan saja, tetapi diberikan harapan. Sampai kita bertemu dengan Tuhan nantinya. Yang kedua, terima kasih juga buat rekan-rekan guru yang telah bersusah payah bekerja sehingga terselenggara dengan baik. Semoga dengan kita merayakan Paskah tahun ini, semakin hari kita belajar mencintai Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah tahun 2021. Oke, kita akan menutup ibadah Paskah kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Doa Yesus.
memberkati aku berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, demikianlah rangkaian acara ibadah Paskah dari SLH Kampung Harapan pada saat ini. Saatnya kita akan foto bersama. Saya persilakan kepada Bapak Ibu dan siswa di rumah bisa menyalakan videonya untuk kita bisa dapat foto bersama pada hari ini. Untuk slide pertama, Alexander silakan buka kameranya. Rafael, geser, dan Daniel silakan buka kameranya. Daniel, Alexander, Ibu Yufenci, Ibu Yufenci silakan buka kameranya. Ibu Yufenci. Oke, untuk slide pertama ya, saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Oke, slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya ada Gracia, silakan kasih menyala kameranya. Wahyu. Bapak Esmer Mangalik, silakan nyalakan videonya. Wahyu silakan. Anata, Cia, Michelle, Nando, Ibu Sinta. Oke, ditunggu ya. Yang belum slide kedua ada Pak Esmar, silakan Pak Esmar. Michelle, Mario, ada Mario juga. Oke, yang lain ayo silakan. Karisa, ada Karisa. Mutiara, Lucy, Juanita, Evan, silakan Evan. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, tahan, diam. 3. Oke. Selanjutnya slide terakhir. Oh, sudah tidak ada. Mari kita semua silakan nyalakan mikrofon kalian. Kita akan sama-sama ucapkan selamat Paskah. Dan pertama ada dua kalimat yang akan kita ucapkan. Pertama kita akan ucapkan terima kasih kepada Pak Junius. Jadi silakan kalian bisa menyalakan mikrofon kalian dan kita akan sama-sama dalam hitungan ketiga
Kita akan katakan terima kasih Pak Junius, begitu ya. Terima kasih Pak Junius, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hitungan ketiga, Miss tunggu semuanya kasih menyala mikrofonnya. Dalam hitungan ketiga. Oke, semuanya sudah menyala ya. Oke. Kita akan sama-sama katakan terima kasih Pak Junius, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Junius. Terima kasih kembali, terharu. Oke, kita akan sama-sama katakan Gini-gini dulu. Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Junius. Sama-sama ya. Kita katakan sama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Selamat Pasca. Selamat Pasca. Pada selesai, kita akan bisa meninggalkan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita Bagaimana ini 20 anak? God bless you. Thank you.